Shalom, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang di Jakarta juga yang dari Kalimantan, ada yang bersama dengan kita. Dimanapun kita berada pada siang hari ini, kita bersyukur oleh karena Tuhan yang senantiasa memimpin, menolong kehidupan kita. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari satu bagian, merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian tema yang diberikan kepada saya, mengendalikan diri. Mengendalikan diri sesuatu yang sangat mudah untuk disampaikan, tetapi tidaklah mudah untuk dilakukan. Tiap-tiap manusia, saya pikir bahwa tiap-tiap orang punya satu pergumulan bagaimana mengendalikan diri. Karena yang namanya manusia punya kemauan, manusia punya kehendak, dan kecenderungan manusia adalah bagaimana menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang tidak terikat dengan banyak hal, tidak terikat dengan banyak peraturan dan sebagainya. Oleh sebab itu manusia rindu bagaimana dia betul-betul menjadi diri yang merdeka, bukan hanya dalam konteks kemerdekaan sebagai orang percaya, tetapi juga merdeka di dalam melakukan segala sesuatu termasuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita bicara tentang mengendalikan diri, bukan sesuatu yang mudah, karena itu pergumulan tiap orang. Bukan hanya orang biasa, tokoh-tokoh Alkitab pun bergumul dan bahkan tak jarang mereka jatuh. Tidak mampu mengendalikan diri. Kalau kita membaca peristiwa atau kisah perjalanan kehidupan, baik Abraham, maka kita mendapatkan kisah tentang Abraham bagaimana dia pun sebetulnya ada titik gagalnya di dalam mengendalikan diri. Kita membaca kisah Musa. Musa seorang yang hebat, seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi ada satu titik di mana dia pun mengalami satu kegagalan di dalam mengendalikan diri. Ketika orang Israel terus-menerus menggerutu bukan saja kepada Tuhan, tapi juga kepada dia. Sehingga satu waktu, satu titik di mana dia marah, melakukan apa yang tidak Tuhan perintahkan kepadanya. Bukankah itu bagian dari satu ketidakmampuan Musa dalam mengendalikan diri? Tokoh lain mengalami kegagalan. Daud, seorang yang sukses di dalam mengendalikan dirinya untuk tidak membunuh Saul, untuk tidak menghabisi musuhnya, untuk betul-betul menahan diri supaya tidak jatuh ke dalam satu pembunuhan terhadap Saul yang mengejar dia. Tetapi dalam satu titik, maka Daud pun jatuh di dalam dosa seksual dan tidak mampu mengendalikan dirinya. Sehingga dosa itu pun membuat dia harus merancang pembunuhan terhadap pasukannya sendiri. Saya pikir bahwa pengendalian diri memang menjadi satu pergumulan tiap orang. Ada tokoh yang luar biasa juga yang sebetulnya yang mampu mengendalikan diri dalam konteks ketika mendapatkan cercaan, mendapatkan hinaan, dan bahkan mendapatkan komplain yang luar biasa, yaitu Gideon. Ketika orang Efraim datang dan marah kepadanya, orang Efraim merasa bahwa diri mereka tidak dilibatkan oleh Gideon waktu melawan pasukan orang Midian dan orang Amalek. Kalau kita membaca kisahnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat 1-3. Tetapi
Gideon mampu mengendalikan diri. Betapa berbahayanya hidup manusia ketika manusia tidak mampu mengendalikan diri. Bukan hanya bicara tentang tokoh Alkitab, kita pun bergumul untuk bisa mengendalikan diri. Konsekuensi yang luar biasa ketika orang tidak mampu mengendalikan diri adalah bagaimana orang akan hancur di dalam kehidupan. Daud tentu mengalami satu kehancuran yang luar biasa ketika jatuh di dalam dosa dengan Batseba. Maka bukan saja dirinya yang mengalami hati yang hancur remuk reda, bahkan Tuhan berfirman, maka pedang juga akan ada kepada keluarga. Akan ada hukuman. Demikian juga dengan orang-orang yang lain. Bahkan kita pun sebetulnya menyadari ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, hati-hati, maka akan ada kehancuran sebetulnya dalam kehidupan kita. Kehancuran mengintai kehidupan kita. Bukan karena kuatnya, tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, ancaman dari luar. Tapi justru ketika diri kita tidak mampu membentengi seperti apa hidup kita. Ketika kita tidak mampu mengendalikan seluruh keperangan kehidupan kita. Karena itu kita mesti harus hati-hati. Kita mesti harus mengendalikan diri di dalam banyak hal. Kita mesti harus mengendalikan diri dalam segala sesuatu. Bukan hanya bicara tentang hati, perasaan. Bukan hanya bicara tentang cinta, bukan hanya bicara tentang nafsu seksual. Tapi juga bicara keinginan-keinginan daging yang begitu banyak. Yang namanya kita manusia yang sudah tercemar oleh dosa, sudah jatuh ke dalam dosa, dan rupa-rupa dosa menguasai kehidupan manusia. Sehingga di satu titik barangkali kita bisa hebat, mampu mengendalikan diri, tapi di sisi lain, di titik lain, kita punya potensi untuk jatuh. Kita punya potensi untuk rusak, kita punya potensi untuk hancur, karena itu Alkitab mengingatkan kepada kita. Paulus berkata kepada Timotius, kuasai dirimu dalam segala hal. Kendalikan dirimu dalam segala hal. Hal ini disampaikan oleh Paulus kepada seorang anak muda, yang notabene-nya anak muda terlalu gampang dan terlalu mudah untuk yang namanya dikuasai oleh emosi, emosional. Ya, punya kekuatan, punya potensi, kekuasaan sebagai seorang gembala jemaat di Efesus pada waktu itu. Barangkali dari sisi pengajaran, pemahaman Alkitab, mungkin memiliki pemahaman yang sedikit tinggi di atas jemaat Efesus yang lain. Karena memang beberapa jemaat Efesus, ya, tidak semua orang Yahudi, tapi juga ada orang non-Yahudi yang berlatar belakang. Orang yang kemudian memiliki penyembahan berhala dan tidak mengerti, memahami tentang hukum Taurat. Tetapi Paulus mengingatkan kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kendalikan dirimu dalam seluruh aspek kehidupan. Kendalikan dirimu dalam hal-hal apapun. Bicara keuangan, tentu mesti harus mengendalikan diri. Karena itu Paulus juga dalam konteks surat kepada Timotius bicara tentang bagaimana orang yang akan cinta uang itu binasa karena uang mereka. Mesti mengendalikan diri terhadap hal-hal yang sangat-sangat, bukan saja sangat besar, tapi juga sangat kecil sekalipun. Mesti harus kendalikan diri. Kendalikan diri dalam perkataan. Karena itu Paulus juga mengingatkan pada Timotius, engkau orang muda, jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam perbuatan, dalam cinta kasih, dan dalam seluruh kehidupan. Sudah seharusnya memang kita orang percaya mesti mengendalikan diri. Oleh sebab itu apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus tadi kepada jemaat Tuhan, mula-mula tentu mengingatkan kepada orang percaya bagaimana mereka menguasai diri mereka. Mereka harus memiliki suatu pengendalian akan hidup mereka. Karena mereka hidup bukan lagi hidup sebagai manusia lama yang diproduk oleh produk dosa, tetapi mereka sebagai hidup sebagai orang yang telah hidup dalam Kristus. Hidup
di dalam kebenaran Allah. Hidup baru dalam Kristus Tuhan. Kalau kita membaca bagaimana Petrus mengingatkan, mereka sudah menerima firman, mereka sudah hidup dalam firman, mereka sudah hidup di dalam pengenalan akan cinta kasih Allah. Karena itu mereka harus hidup di dalam penguasaan atas diri mereka. Kalau kita membaca sosok seorang Petrus, kita mendapatkan atau kita menemukan di dalam berbagai referensi kita baca, paling tidak Alkitab, bagaimana Petrus seorang yang sebetulnya memiliki temperamen yang sedikit keras, memiliki temperamen yang begitu mudah marah dan bahkan gampang untuk meledak, gampang untuk emosional, dan bahkan memiliki sosok yang begitu berani, seorang yang begitu pemberani, sehingga ketika dia bersama dengan para murid lain waktu mengikuti Yesus, dia berkata kepada Tuhan Yesus, orang lain akan meninggalkan engkau, aku akan tetap bersama-sama dengan engkau sekalipun aku harus mati. Itu sebelum penyaliban Kristus. Ketika Kristus ditangkap, bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus menyadari betul bagaimana kehidupan manusia. Dia tahu pergumulan yang tidak mudah untuk menguasai diri, apalagi ketika diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, penderitaan, penganiayaan di dalam mengikut Kristus. Karena itu tadi saya sampaikan dalam tulisan Paulus kepada Timotius, 1-2 Timotius pasal 4 ayat 5 ini, sabarlah menderita, lakukanlah pemberitaan Injil. Orang dengan mudah menguasai diri, barangkali kalau hidupnya nyaman, walaupun memang itu pun tidak menjadi jaminan. Ya, tetapi ketika orang hidup dalam satu penderitaan, barangkali ada orang yang begitu kepengen mengambil jalan pintas, bypass, potong kompas, ya. Sulit menderita, sulit kehidupan, sehingga keluarlah dari penguasaan diri, lalu melakukanlah kejahatan-kejahatan. Tetapi penderitaan juga sebetulnya bukan hanya orang yang menderita yang susah untuk menguasai diri. Orang yang nyaman pun sebetulnya susah juga untuk menguasai diri. Ya. Orang nyaman, kalau orang nyaman, wah mau beli apa saja bisa gitu. Kalau misalnya kita punya banyak uang, misalnya kita mau beli ini, beli itu, makan ini, makan itu, ya. Atau mau pergi kemana, itu sebetulnya kalau kita tidak menguasai diri, tidak menguasai diri, kita bisa kebablasan. Karena itu betul-betul pergumulan tiap manusia untuk bisa menguasai diri. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya bukan mustahil untuk kita memiliki penguasaan atas diri kita. Petrus mengingatkan kepada kita seperti apa dan bagaimana cara kita supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul menguasai diri dalam kehidupan kita. Pertama, untuk bisa menguasai diri, maka kita perlu mempergunakan akal budi, pikiran dengan sedemikian bijaksana. Orang pintar belum tentu dia bisa menjadi orang yang bijaksana. Orang yang berpengetahuan belum tentu dia bisa menjadi orang yang memiliki penguasaan diri. Bisa jadi karena pintarannya orang menjadi sombong. Bisa jadi karena pengetahuannya tinggi, orang bisa menghina sesamanya. Bisa jadi ketika orang memiliki pikiran yang begitu cemerlang, yang begitu cerdas, dia lupa tentang siapa Tuhan yang memberikannya. Karena itu, ketika kita ingin menguasai diri, hidup dalam penguasaan diri, pikirkan, gunakan akal budi kita. Gunakan pikiran kita sedemikian rupa. Karena bagaimanapun, pikiran yang tidak diterangi oleh Kristus adalah pikiran yang menyimpang dari kehendak Allah. Pikiran yang tidak diterangi oleh Kristus cenderung liar, cenderung tidak memuliakan Allah. Kalau kita baca Roma pasal 3, tidak ada orang yang mencari Allah, tidak ada orang yang berakal budi, pikiran mereka jahat dan sebagainya. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah.
Bersyukur pada Tuhan yang menganugerahkan pikiran yang baru pada kita. Sehingga melalui pikiran yang diterangi oleh Allah, pikiran yang dibaharui oleh Kristus, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Seringkali ketika orang tidak menguasai diri, akal budinya, pikirannya, ya tidak terkontrol, tidak terkendalikan. Dia mau melakukan apa yang mau dia lakukan berdasarkan akal pikirannya sendiri, tanpa mempertimbangkan akal pikiran orang lain, tanpa mempertimbangkan akibatnya seperti apa dan bagaimana. Kayak pengen kita, saya memaksakan akal budi saya kepada sesuatu yang sebetulnya belum tentu itu menjadi kehendak Tuhan. Pikiran manusia kalau tidak dikendalikan dengan kebenaran Allah, maka menjadi suatu pikiran yang liar. Tentu pengetahuan yang kita miliki harus ditaklukkan kepada Kristus Yesus, harus ditaklukkan, harus dikontrol, harus dikuasai. Itu juga yang menjadi bagian dari tulisan Rasul Petrus. Kalau kita baca 2 Petrus, ya, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Pengetahuan penting, ya. Tapi kalau orang punya pengetahuan dan tidak memiliki penguasaan diri, maka orang bisa hancur karena pengetahuan. Orang bisa menggunakan pengetahuan untuk sesuatu yang licik. Orang bisa menggunakan pengetahuan untuk sesuatu yang jahat. Orang bisa menggunakan pengetahuan dan pikiran yang cerdas untuk membunuh orang lain. Orang bisa menggunakan pikirannya yang cerdas, pengetahuannya yang tinggi untuk menipu orang lain. Itu berbahaya, bukan? Maka perlulah memiliki penguasaan diri pertama melalui pengetahuan kita. Petrus berkata, siapkanlah akal budimu. Waspadalah. Siapkanlah akal budimu untuk menghadapi berbagai realita pergumulan kehidupan. Di dalam menjalani kehidupan kita, ya, kalau kita pergi ke mall, kalau kita tidak kontrol dengan pikiran lagi, ya, segala sesuatu bisa kita punya keinginan ini, punya keinginan itu, gitu ya. Tetapi kalau kita pikir, ini mesti harus ada yang diberesin, mesti harus ada yang disimpan, mesti harus ada yang disisakan dan sebagainya. Perlu sekali. Karena itu pergunakanlah akal budi dengan bijaksana. Pergunakanlah pikiran dengan hati-hati. Paulus bicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, pasal 12, ayat 1 dan 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, lakukanlah suatu pembaharuan terhadap budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikirkanlah. Jangan asal berkata sebelum kita berkata. Pikirkan. Pikirkanlah tindakan yang akan kita lakukan sebelum kita bertindak. Jangan asal bertindak tanpa memikirkan apa akibat dari tindakan kita. Dalam bersosial media, kita pun mesti memikirkan. Pikirkan sebelum kita menulis status kita. Pikirkan kata-kata yang mau kita sampaikan sebelum kita menyampaikan tulisan di dalam baik sosial media kita, Facebook kita, Instagram kita, apapun, dan bahkan mungkin juga di grup WA pun mesti memikirkan hal itu. Karena itu pikirkan. Sehingga kadang kita pikiran antara tangan lebih cepat daripada apa akibat dan sebagainya. Saya pun harus kadang bergumul untuk hal itu. Maka kadang saya pikir, ini mesti hati-hati dan sebagainya. Saya pikir bahwa kita bergumul Tuhan. Mengontrol diri, mengendalikan diri. Walaupun kita bisa, walaupun kita punya kesempatan dan peluang itu. Tetapi tidak serta-merta harus diladeni, bukan.
Selanjutnya, Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa mengendalikan diri sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kita mengendalikan diri? Karena itu kita bisa mengendalikan diri, dan cara kita mengendalikan diri tidak lain dan tidak bukan adalah dengan hidup ketaatan kepada Allah. Jelas dalam ayat yang ke-14, ya, Petrus mengingatkan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kalau kita sadar bahwa kita hidup sebagai anak-anak Allah, yang hidup dalam ketaatan kepada Allah, maka kita tidak ingin mempermalukan Allah yang adalah Bapa kita. Sekiranya kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, kepunyaan Tuhan Kristus, kita hidup dalam Kristus, maka seharusnya kita menyadari untuk tidak mempermalukan Kristus dengan berlaku liar, dengan bertindak liar, dengan berpikir liar, dengan berkata liar. Karena kita hidup seperti Kristus hidup. Kita hidup meneladani Kristus. Sebagaimana Kristus taat pada Bapa, melakukan kehendak Bapa, hidup dalam cinta kasih kepada Bapa. Demikianlah juga seharusnya kita sebagai orang percaya hidup. Dan Petrus mengingatkan hal ini kepada orang-orang percaya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Emang kita anak-anak siapa kalau bukan anak-anak Allah? Betul, secara darah daging kita punya orang tua, kita punya ayah, kita punya ibu, kita lahir dari orang tua kita. Tetapi kita hidup sebagai anak-anak bukan hanya dalam konteks anak-anak dari keluarga, dari orang tua, dari ayah dan ibu kita, tapi kita hidup sebagai anak-anak Allah. Karena itu bagaimana kita menjaga hidup kita, mengendalikan hidup kita sebagai anak-anak Allah untuk memuliakan Allah, menyukakan hati Allah. Kita bisa membayangkannya kalau kita hidup tanpa pengendalian diri sebagai anak dari orang tua, ayah dan ibu kita. Bersyukur kalau kita hidup dalam tindakan yang menyukakan hati mereka, tindakan kelakuan kita yang dalam norma-norma tertentu, ya taat, tidak melanggar aturan, entah itu dalam konteks aturan secara adat, secara lembaga, kalau dalam sekolah, kampus, atau kerjaan dan sebagainya. Pasti orang tua akan merasa disukakan, bukan? Bayangkan, kalau kita menjadi anak yang liar dalam tindakan kita dan tidak mengendalikan diri sesuka hati kita, maka bukankah orang tua kita merasa sedih? Dan bahkan mungkin mereka akan merasa marah terhadap kita anak-anaknya. Bagaimana dengan Allah yang adalah Bapa kita? Ketika kita tidak mengendalikan hidup kita dalam ketaatan kepada kehendak, dalam ketaatan melakukan apa yang ingin kita lakukan. Karena itu kita bisa mengendalikan diri. Sangat bisa. Karena kita hidup sebagai anak-anak Allah. Diberi firman oleh Allah. Diberikan pengajaran oleh Allah. Diberikan model oleh Allah bagaimana kita hidup di dalam Kristus yang menjadi teladan kehidupan kita, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Taat. Sekiranya kita taat, maka kita tidak hidup sembarangan, bukan? Orang yang hidup taat pasti akan menjaga seperti apa hidup taat. Dia tidak akan membabi buta dalam kehidupan. Dia tidak akan sesuka hatinya dalam mempergunakan hidupnya. Karena dia tahu ada hukum, ada perintah, ada larangan yang memang harus dia taati, yang memang harus dia lakukan, dan memang harus dia hindari. Itulah gambaran kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kita bisa mengendalikan diri seharusnya. Karena kita sadar kita adalah anak-anak Allah. Kita akan bisa menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dalam hidup kita. Mengendalikan kehidupan kita. Karena itu, bagaimana kita mengendalikan hidup kita? Adalah dengan tidak membiarkan diri dikuasai oleh keinginan hawa nafsu yang jahat. Yang menguasai kita pada waktu kebodohan kita.
Rupa-rupa keinginan daging tentu saja terkadang masih menggoda kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Jangan pikir bahwa kita orang Kristen, anak-anak Allah, pasti kita tidak tergoda dan sebagainya. Iya, kalau kita hidup dalam kesungguhan dan ketaatan kepada Allah. Tetapi jangan lupa, ketika kita membiarkan pintu satu terbuka untuk suatu pencobaan, untuk suatu keinginan daging, maka bisa jadi membuka pintu-pintu yang lain untuk kita melakukan dosa. Orang yang dosa, kebohongan akan mengakibatkan dosa yang lain. Orang yang melakukan dosa, melalui perkataan bisa menjadikan dosa, tindakan, dan sebagainya. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh keinginan dan hawa nafsu yang jahat, yang mematikan. Tetapi biarlah kita dikuasai oleh tuntunan Roh Kudus, oleh keinginan-keinginan roh. Kalau kita baca tulisan Paulus, baik kepada jemaat di Galatia, juga kepada jemaat yang lain, maka kita mendapatkan bagaimana Paulus juga mendorong orang percaya untuk hidup dalam satu keinginan di dalam roh. Jangan hidup dalam keinginan daging. Karena kita bukan manusia lama lagi. Kita adalah manusia baru yang sudah ditebus oleh Kristus. Dengan kata lain, bahwa kita akan bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ketika kita tidak membiarkan diri kita diperdaya oleh keinginan-keinginan daging. Janganlah kita membiarkan diri dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita, keinginan hati nurani kita yang jahat, yang tidak memuliakan Allah. Hawa nafsu yang mematikan. Tapi biarlah hidup kita dikuasai oleh Allah, oleh firman dan oleh Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ini sebetulnya kenapa orang susah untuk mengendalikan diri. Karena mereka membuka satu pintu untuk keinginan daging yang berusaha untuk memperdaya mereka. Tapi ketika pintu keinginan daging itu tertutup, maka pengendalian diri itu sudah seharusnya terjadi dan ada dalam kehidupan kita. Keinginan daging itu bicara banyak sekali. Bisa kesombongan, keangkuhan, iri hati, pertikaian, dan sebagainya. Ya, karena itu mesti harus kita hati-hati. Kendalikan diri kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita maka Petrus mengingatkan hidup kita dikaitkan dengan status kita sebagai anak-anak Allah yang telah dikuduskan. Karena itu Petrus menuntut untuk kita hidup dalam satu kekudusan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan terus-menerus kita jaga, kita pelihara, kita maintain. Betapa berbahayanya ketika manusia tidak mampu mengendalikan diri. Hidup mereka akan hancur, hidup mereka rusak. Tetapi betapa beruntungnya mereka ketika seseorang mampu mengendalikan diri. Dialah orang yang hebat, dialah orang yang kuat. Orang yang kuat bukan orang yang kuat secara fisik. Orang yang kuat bukan orang yang kuat secara finansial. Orang yang disebut sebagai kuat bukan orang yang kuat secara pengetahuan. Tetapi orang yang disebut sebagai orang yang kuat di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, adalah mereka yang mampu mengendalikan diri, mengontrol diri. Karena itu yang namanya self-control itu memang sangat-sangat luar biasa diperlukan dalam diri kita. Orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang melebihi orang yang merebut kota. Dengan kata lain, dia melebihi pahlawan yang gagah perkasa. Dia melebihi pahlawan yang punya alat perang yang hebat. Orang yang mampu mengendalikan diri. Menenangkan jiwanya. Tidak membiarkan hidupnya diporak-porandakan. Ya tenang. Sehingga situasi apapun yang dia hadapi ketika orang mampu mengendalikan diri. Dia mampu
menjadi pemenang dalam kehidupan. Ya, bayangkan kalau orang mampu mengendalikan diri yang tadinya mungkin bertengkar emosi dan sebagainya, tapi kalau diladenin dengan emosi dan tak mengendalikan diri, bisa pecah. Ya. Gideon mengendalikan diri luar biasa ketika orang Efraim datang kepadanya, menuduh dia, marah kepada dia. Dan bahkan begitu rendah hatinya. Sehingga dalam pasal 8 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, maka redalah amarah orang dari suku Efraim itu. Mendengar perkataan Gideon, mendengar jawaban Gideon, melihat bagaimana bijaksana Gideon yang mampu mengendalikan diri. Tidak menerima amarah dengan amarah. Maka yuk kendalikan diri kita. Itu kekuatan kita. Kekuatan dalam menjalani kehidupan kita adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Dan orang yang mampu mengendalikan diri, keuntungan kita adalah bukan saja menyelamatkan hidup, tapi juga menyelamatkan orang lain juga. Paulus bicara kepada Timotius tentang mengawasi diri, mengontrol diri, menjaga diri. Bukan hanya sekedar ajaran, tapi juga sikap hidup keseharian kita, perilaku kita, sikap kita, tindak tanduk kita, bahkan di pekerjaan kita. Kendalikanlah diri kita. Kendalikan diri. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau manusia, apa yang dipegang, yang dikendalikan orang? Bukan hanya sekadar perkataan juga, tapi sikap hidup kita. Kita pegang. Sehingga tidak menjadi liar. Karena itu penting sekali bagaimana kita mengendalikan diri kita. Ya, banyak sekali tantangan, pencobaan yang kita hadapi. Karena itu penting sekali mengendalikan diri, yes. Orang yang mengendalikan diri, mampu mengontrol diri, mawas diri, mereka akan memiliki perhitungan yang baik dan yang benar. Itu suatu keuntungan yang luar biasa. Ya. Kalau kita sadar bahwa apa sih untungnya mengendalikan, bagaimana kita mengendalikan diri, maka pikirkan lagi. Hitung bagus-bagus. Perhitungan yang bagus. Perhitungan yang baik. Perhitungan yang benar. Ya. Sekarang memang tidak mudah seperti yang saya katakan tadi. Karena itu suatu proses yang terus-menerus dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga mesti harus terus-menerus berupaya. Tidak akan sembarangan dalam bertindak, dalam berkata, dalam hal apapun yang pikirkan. Pikir, bukan hanya pikir tentang diri, tapi pikir tentang orang lain. Bukan hanya tentang pikir tentang diri, tapi pikir keluarga, pikir orang tua, pikir anak, pikir suami, pikir istri, pikir sahabat dan sebagainya. Pikir. Kalau kita mau memikirkan diri sendiri, kita terlalu egois. Kita egois. Karena itu hidup Kristen bukan memikirkan diri, tapi bagaimana memikirkan orang lain, bertindak, berlaku, rela berkorban hanya karena dan bagi orang lain. Dengan pengendalian diri sebetulnya sudah meminimalisasi hal-hal buruk yang terjadi. Itulah tujuan kenapa kita mengendalikan diri. Supaya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyukakan hati Allah, hal-hal yang tidak memuliakan Kristus, maka dengan demikian terkendalikan, diminimalisasi. Walaupun kita masih jatuh dalam dosa, masih jatuh dalam kejahatan, dalam pikiran hati kehendak kita, tetapi dengan satu penguasaan diri, kontrol diri, pengendalian diri, minimal berkurang dari waktu ke waktu. Bila Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, sehingga dengan pengendalian diri inilah sebetulnya, dengan memiliki kendali diri, mampu mengendalikan diri, sebetulnya kita disebut sebagai orang yang dewasa. Dewasa bukan secara usia, tapi juga pengetahuan. Iya, lebih daripada itu bagaimana iman. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Orang bijak, orang dewasa, salah satu cirinya adalah mereka orang yang mampu menguasai diri, mengendalikan diri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada